Baik, sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi pagi bahwa siang ini kita akan mengadakan konferensi pers yang resmi ya. Kenapa baru sekarang dibuat? Karena memang kita persiapan-persiapan yang kita lakukan baru selesai ini. Hari ini baru selesai dari beberapa hari yang lalu. Kemudian legalitas untuk vaksin ini pun sudah lengkap ya, karena sudah ada dari MUI sudah keluar fatwa MUI, kemudian dari izin dari POM juga sudah, untuk penggunaan darurat sudah dari POM. Kemudian khusus untuk Aceh, kita sebenarnya secara prinsip MPU Aceh sudah memberitahu ke kami bahwa MPU Aceh itu mengikuti sesuai dengan keputusan dari MUI. Jadi apa yang disampaikan MPU Aceh tidak lagi mengeluarkan fatwa. Hanya nanti ada surat edaran kepada seluruh masyarakat Aceh. Tapi hari ini kami belum terima. Secara lisan kami sudah komunikasi dengan Ketua MPU bahwa MPU Aceh secara secara resmi nanti akan mengeluarkan surat bahwa masyarakat atau MPU Aceh nanti akan mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh MUI pusat. Tapi surat resminya nanti akan dikeluarkan. Kebetulan sampai hari ini saat ini belum kami terima. Mudah-mudahan besok mungkin sudah bisa kita terima. Baik, saya mau jelaskan dari awal dulu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk vaksinasi COVID di Aceh itu kita sudah terima vaksinnya 2 kali ya. Yang pertama kita terima vaksin tanggal 5 Januari tahun 2021 14.000 dosis ya. Nanti nggak perlu dicatat ya, nanti kami kasih semua bahannya untuk didengarkan aja supaya bisa. Kemudian kemarin tanggal 12 Januari kita terima 13.880 dosis ya. Jadi total vaksin yang sudah kita terima ada 27.880 dosis ya. Kemudian peruntukan vaksin ya. Jadi untuk tahap awal sesuai dengan surat dari Kementerian Kesehatan yang kami terima, diperuntukkan hanya untuk 2 kabupaten kota yang tahap awal yang sudah kita terima vaksin ini. Yang pertama Kota Banda Aceh beserta seluruh petugas dari provinsi, artinya Kota Banda Aceh dan pegawai-pegawai dinas kesehatan atau pegawai rumah sakit di provinsi. Kemudian untuk Aceh Besar. Jadi sasaran utama yang pertama ini adalah prioritas hanya untuk petugas kesehatan. Jadi vaksin yang sudah kita terima ini hanya untuk petugas kesehatan, ditambah para pejabat yang akan menerima secara simbolis. 10 orang dari provinsi, 10 orang dari Kota Banda Aceh, 10 orang dari Kabupaten Aceh Besar. Jadi tambah 30 petugas kesehatan, tambah 30 yang di luar petugas kesehatan. Ya. Untuk Provinsi Aceh kita akan canangkan atau kita mulai penyuntikan secara simbolis nanti untuk para pejabat provinsi dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Zainul Abidin pada tanggal 15 Januari tahun 2020 sekitar jam 10 pagi. Jadi hari Jumat ya. Jumat 15 Januari tahun 2021 ya, 15 Januari tahun 2021 di Rumah Sakit Zainul Abidin, Banda Aceh. Kemudian untuk Kota Banda Aceh akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Meraksa. Kemudian untuk Aceh Besar juga akan dilaksanakan di Rumah Sakit Aceh Besar atau Dinas Kesehatan. Ini belum diputuskan tempat yang pasti ya. Tanggalnya sama, tanggal 15 Januari tahun 2021 di provinsi jam 10 pagi. Kemudian untuk kabupaten lainnya selain Kota Banda Aceh dan Aceh Besar akan dilaksanakan pada termin kedua nanti 15 Februari mulainya. 15 Februari tahun 2021. Jadi bulan depan. Nah, bulan depan baru akan dimulai untuk 21 kabupaten kota lain selain Aceh Besar dan Kota Banda Aceh ya. Kemudian untuk distribusi ya. Jadi vaksin yang sudah kita terima 27.880 dosis ini akan didistribusikan sebagai berikut. Yang pertama, Kota Banda Aceh ada 12.760 dosis
yang akan kita berikan. Karena di situ juga termasuk pegawai provinsi di situ, pegawai di kesehatan provinsi atau petugas kesehatan provinsi. Kemudian Aceh Besar 5.080 dosis. Nah, ya. Kemudian stok yang ada yang kita stokkan di provinsi ada 10.040 dosis. Berarti tiga kita bagi ya. 12.760 kita serahkan ke Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. 5.080 dosis kita serahkan ke Dinas Kesehatan Aceh Besar, dan 10.040 dosis ini kita tetap ditempatkan di gudang Dinas Kesehatan Provinsi yang akan kita gunakan untuk petugas provinsi dan Kota Banda Aceh ya. Kemudian penerima vaksin ya, penerima vaksin. Jadi untuk Kota Banda Aceh kita sudah hitung untuk petugas kesehatan di sana ada total 6.334 petugas kesehatan di Kota Banda Aceh, dan Aceh Besar sebanyak 2.521 yang sudah kita ini. Nanti ada rinciannya penerima vaksin. Kemudian yang tahap kedua nanti untuk kabupaten lain ada 21 kabupaten kota lain, totalnya semua, maaf sebentar, ada 50 total semua sekitar 56 ya. Jadi total seluruh Aceh nanti ini ada keterangan di sini, nanti tabel saya berikan. Total petugas kesehatan di Aceh nanti totalnya semua termasuk 2 kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh 56.000 lebih. Ya, ada 56.000 yang total kita lakukan tahap pertama, karena tahap pertama ini khusus untuk petugas kesehatan ya. Kemudian jenis vaksin ya. Vaksin kalau kita lihat menurut Permenkes itu ada 6 jenis. Sesuai dengan Permenkes 6 jenis. Ada pertama vaksin dari Bio Farma. Ya. Yang kedua ada vaksin AstraZeneca. Yang ketiga ada vaksin Sinovac. Yang keempat ada vaksin Moderna, ini Amerika. Yang kelima ada vaksin namanya Pfizer. Kemudian terakhir Sinovac. Ya. Vaksin yang sudah sampai kita terima di Aceh hari ini adalah semua vaksin Sinovac dari Cina. Jadi Sinovac semua yang sudah kita terima. Untuk vaksin-vaksin lain kita tunggu nanti karena vaksin ini diadakan di pusat, bukan di daerah. Kita terima saja apa yang dikirim dari pusat. Saat ini yang sudah kita terima adalah vaksin yang mereknya Sinovac. Ya, kemudian ini tenaga kesehatan. Jadi kelompok-kelompok prioritas ada 4 kelompok prioritas yang akan diberikan vaksin. Ya, yang pertama tenaga kesehatan. Itu jumlahnya seluruh Aceh 61.150 orang. Ya. Kemudian tenaga pelayanan publik TNI Polri jumlahnya 365.294 orang. Kemudian kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan geospasial, yang sosial ekonomi dan geospasial, kemudian kelompok sosial lainnya itu ada 1.701.014 orang di luar itu. Kemudian pelaku ekonomi esensial ada pelaku ekonomi sosial dan kelompok masyarakat lainnya 1.592.752 orang. Jadi total masyarakat Aceh yang akan menerima vaksin nantinya 3.790.210 orang. Ya, nanti tabelnya kami berikan. Ya, ini tahap-tahapan sudah, penerimaan vaksin sudah. Sasaran estimasinya sudah. Kemudian waktu pelaksanaan kita target awal ini 5 bulan. Pelaksanaan semuanya ini targetnya 5 bulan. Tetapi ini sangat tergantung kepada jumlah vaksin yang kita terima ya. Kemudian jumlah vaksinator yang sudah disiapkan. Jadi kita juga sudah melatih siapa saja yang akan melakukan vaksinator. Ada tenaga puskesmas, ada tenaga rumah sakit ya, baik milik pemerintah, milik swasta atau milik TNI Polri. Semuanya ada 1.014 orang seluruh Aceh yang sudah dilatih.
Ya, mungkin itu dari saya. Satu lagi yang penting ya, ada beberapa kelompok yang tidak jadi prioritas atau tidak diberikan vaksin ya. Kelompok pertama pernah terkonfirmasi positif menderita COVID-19 ya. Jadi bagi masyarakat yang sudah pernah positif COVID-19 tidak diberikan vaksin ini ya, tidak prioritas ya. Apakah nanti boleh belum tahu ya, saat ini belum jadi prioritas, tidak boleh ya. Yang kedua, ibu hamil atau ibu menyusui. Jadi kalau ada ibu hamil, ibu menyusui itu tidak diberikan. Salah satu di antara ini ya. Kalau dari beberapa ini kriteria, satu saja tidak yang terdapat pada yang bersangkutan itu tidak boleh. Yang ketiga, menjalani terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah. Jadi ya, kalau ada masyarakat kita yang berobat penyakit kelainan darah, misalnya thalassemia, ya, apalagi Iman? Ya pokoknya penyakit leukemia, thalassemia, pokoknya yang ada hubungan atau anemia berat, ya, kelainan darah, anemia, itu tidak diberikan. Misalnya orang selalu harus transfusi darah akibat anemia, habis transfusi kurang darahnya, tinggal 4 Hb-nya, itu tidak boleh, ya. Kemudian yang keempat, penderita penyakit jantung juga tidak diberikan. Jadi kalau ada masyarakat sudah rutin berobat jantung, ini tidak kita berikan. Kemudian yang kelima, penderita penyakit autoimun. Ya, autoimun memang nggak kurang populer ya. Dia penyakit lupus erythematosus, kemudian Sjögren juga, kemudian vaskulitis ya, dan lain-lain, banyak penyakit autoimun. Tapi kalau rematik masuk autoimun. Rematik ada kelompok sendiri, rematik juga ada kelompok sendiri ya. Rematik tidak autoimun. Kemudian penderita penyakit ginjal. Nah, jadi masyarakat yang punya penyakit ginjal juga tidak diberikan. Kemudian penderita penyakit saluran pencernaan kronis. Nah, jadi punya sakit pencernaan kronis yang sudah lama mencret nggak sembuh-sembuh. Nah, itu tidak boleh. Ya. Nah, kemudian penderita penyakit hipertiroid. Ya, orang masyarakat kita yang hipertiroid, gejala yang paling sering itu tremor. Jadi gemetar terus, sesak napas cepat ya, napasnya cepat. Nah, itu biasanya seperti itu gejalanya, penyakit hipertiroid ya. Jadi penderitanya pasti tahu dia, ini penyakitnya hipertiroid. Biasanya dihitung 3T, 3T4-nya. Bukan. Beda. Hipertiroid, kelainan hormonnya terlalu banyak. Hormon tiroid ya. Nomor 10, penderita penyakit kanker, kelainan darah, defisiensi imun, dan penerima transfusi darah. Penerima transfusi darah. Ya, Man. Ya, penerima transfusi darah yang kontinu, dia terima transfusi darah, anemi terus transfusi darah, anemi transfusi darah, itu tidak boleh. Ya. Kemudian penderita gejala ISPA saat itu. Pada saat ya, jadi ISPA, batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir. Nah, misalnya dalam 7 hari terakhir flu, pilek, demam, itu jangan, tidak boleh. Kemudian penderita diabetes mellitus, DM, gula darah, juga tidak boleh. Kemudian penderita HIV/AIDS, tidak boleh. Dan yang terakhir penderita penyakit paru, asma, tuberkulosis. Penyakit paru termasuk penyakit PPOK ya, sesak napas akibat yang kronis, berikan vaksin ini ya. Kemudian alur pelayanan nanti diatur, ada beberapa meja yang kita buat, ada 4 meja nanti. Jadi dibuat 4 meja. Meja pertama adalah untuk mendaftar. Mendaftar nanti ada sistem namanya, kita pakai sistem PICARE. Sistem yang digunakan oleh BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas ya. Jadi sistem PICARE, nanti terdaftar di PICARE, kita buka. Setelah dibuka nanti masuk ke meja kedua, ada namanya meja screening. Itulah yang dilihat penyakit-penyakit tadi. Jadi itu ditanyakan nanti. Di PICARE itu akan muncul format yang akan menjadi pertanyaan 1 sampai 16 pertanyaan. Jadi salah satu positif tidak diberikan. Nah, nanti di online itu dibuka ada ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak. Ya. Kemudian yang ketiga, meja vaksinasi. Nah, setelah melewati 2 meja pendaftaran, screening, baru vaksin.
Itu dilakukan oleh petugas yang sudah dilatih, ya. Kemudian yang keempat, mejanya adalah mana nih keempat nih? Ya, keempat pencatatan dan observasi. Jadi bagi mereka yang sudah divaksin, dicatat, kemudian diobservasi, nggak boleh pulang dulu. Sasaran observasi selama 30 menit untuk memonitor kemungkinan terjadi efek-efek yang tidak diinginkan. Jadi setelah diimunisasi duduk dulu 30 menit. 30 menit aman, baru boleh pulang masyarakat kita, ya. Selanjutnya kita juga sudah siapkan tempat-tempat di kabupaten kota, peralatan untuk penyimpanan vaksin, ya. Kita di total semuanya lemari es, ya, lemari es atau kulkas vaksin itu ada 353 seluruh Aceh. Ada cool room kita di provinsi, ada cool room. Nanti di Kabupaten Sembelu baru ada cold room, ya. Kabupaten lain masih kita pakai cold chain, kulkas khusus untuk vaksin, ya. Ada 353 yang masih bagus. Nah, ada juga 52 lagi tapi tidak berfungsi lagi, sudah kurang bagus, ya. Nah, kemudian jumlah ada vaksin carrier ada 3.236. Jadi vaksin carrier itu termos yang digunakan untuk membawa vaksin ke tempat-tempat pelayanan itu ada 3.236, ya. Jadi itu persiapan tahap awal kita yang kita siapkan. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan kita mulai selama 5 bulan ini atau 5 atau 6 bulan lah mungkin, ya. Kalau kita lihat dari strategi nasional itu setahun mulai Januari sampai Desember 2021. Kita coba 5 atau 6 bulan. Kalau nggak 5 atau 6 bulan juga nggak selesai, masih ada waktu 6 bulan lagi sesuai dengan target nasional setahun. Nah, jadi karena ini sulit, beda dengan melakukan vaksinasi biasa. Perlu ada tahapan-tahapannya, ya. Mulai dari pendaftaran, screening ini yang lama, screening. Jadi satu-satu ditanya semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah standar, yang sudah disiapkan. Kalau memang ini nanti tidak bisa ya tidak bisa. Kalau bisa ya bisa, ya. Mudah-mudahan pelaksanaan ini kita harapkan bisa lancar. Dan kita coba dulu ini 2 kabupaten jadi prioritas, kabupaten kota Banda Aceh dan kota Banda Aceh ini, Banda Aceh dan Aceh Besar. Mudah-mudahan ini jadi model nanti, ya. Dan setelah kita lakukan di 2 kabupaten ini tentunya sudah nampak apa yang harus kita perbaiki, ya. Kemudian apa yang harus ditambah, mungkin tenaga macam-macam, ya. Nanti kita evaluasi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.